Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kajian tesis Imaduddin Usman Al-Bantani sudah merambah di khotib-khotib khotbah Jum'ah. Tadi kita simak ada seorang khotib yang sudah berani menyampaikan batalnya klan Pahlawi sebagai Duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan kitab nasab, tes DNA manuskrip yang ada. Informasi ini disampaikan khotib kepada jamaah Jum'ah berdasarkan keberanian seorang kiai muda Nahdlatul Ulama, yaitu kiai dari Banten, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, membuka tabir gelap yang selama ini menjadi pertanyaan beberapa masyarakat terkait tingkah laku akhlak yang mengaku Duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata jauh panggang daripada api. Nah, inilah yang disampaikan oleh khotib khotbah Jum'ah tadi siang, yang memang berani menyampaikan mengenai tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai bentuk penyerahan kepada masyarakat umat Islam di seluruh penjuru Nusantara ini. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana seorang khotib menyampaikan hasil tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam khotbah Jumat lewat video berikut ini. Sekali lagi lah mohon maaf yang kali keramat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan. Amma ba'du ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum penuh berkah ini, mari kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Rasa syukur ini harus kita ungkapkan dari mulut kita, biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, diteguhkan dalam hati kita dan diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan kita. Dengan tiga cara bersyukur ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melanggengkan sekaligus menambah nikmat-nikmat kita. Selain mengingatkan untuk senantiasa bersyukur, khotib juga mengingatkan kepada diri khotib pribadi dan umumnya kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jangan sampai kita menjadi golongan sebaliknya, yakni orang yang meninggalkan perintahnya, melakukan larangannya, serta tidak merasa berdosa, bahkan bangga dan merasa hebat dengan dosa-dosa yang dimilikinya. Na'udzubillah min zalik. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini di negara kita terjadi fenomena yang luar biasa, membuat kita terhenyak, kaget dan seolah tidak percaya dengan hasil penelitian yang dilakukan seorang kiai pribumi Indonesia asal Banten yang menyatakan batalnya nasab habaib yang ada di Indonesia. Batalnya nasab mereka disebabkan oleh kakek moyang mereka yang bernama Ubaidillah. Tidak ditemukan bukti yang mengkonfirmasi sebagai anak Ahmad bin Isa yang bersambung syaratnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kajian ilmu. Begitu juga melalui hasil uji tes DNA, mereka juga tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperoleh dari beberapa klan
golongan klan mereka. Dan sampai sekarang kajian Kiai asal Banten itu belum terbantahkan, dan artinya selama belum ada yang membantah dengan ilmiah pula, maka kajian Kiai Imaduddin itu akan terus menjadi kebenaran sampai ada yang mampu membantahnya dengan dalil-dalil yang kuat. Untuk sampai sekarang ini mungkin yang bisa membantah kajian Kiai Imaduddin ini adalah hasil uji tes DNA yang dilakukan oleh habaib di Indonesia ini, yang belum begitu banyak dilakukan. Melalui beberapa kajian kitab telah rasanya mustahil bisa ditemukan menurut beberapa yang membahasnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, padahal kita tahu yang selama ini mereka begitu dicintai masyarakat karena keturunan darahnya, walau ada dari mereka yang bodoh sekalipun tetap membuat masyarakat rela diperlakukan tidak selayaknya manusia yang memiliki derajat yang sama. Menganggap nasab mereka yang agung membuat oknum-oknum Habib ini banyak yang berperilaku sok paling mulia dan lain sebagainya, walaupun tidak memiliki ilmu dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin juga banyak karena penceramah-penceramah mereka yang mengatakan satu Habib bodoh lebih utama dari kiai yang alim sekalipun. Dan ternyata terbukti banyak dari mereka oknum-oknum yang merendahkan kiai-kiai alim yang tidak berasal dari golongan mereka atau yang tidak memiliki nama habaib di depannya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di balik semua ini pasti ada hikmah dan pelajaran yang besar dari polemik nasab ini. Pertama, kita harus sadar-sadarnya bahwa kita hanya hidup sebentar di dunia dan tidak ada yang perlu disombongkan dan merasa hebat dari orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Yang artinya janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Saudaraku sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita agar tidak sombong dan menjauhi sikap membangga-banggakan diri serta merasa paling hebat dari orang lain, terlebih merasa hebat dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diingatkan untuk menyadari kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, bersikap rendah hati dan tidak bersikap sombong atau takabur. Sebab sebagai manusia yang memiliki kemampuan terbatas, kita tidak akan sanggup mencapai sesuatu di luar kemampuan diri kita. Sombong adalah satu dari sifat melampaui kemampuan diri dan juga melampaui sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Allah melarang kita berjalan di muka bumi dengan sombong. Berjalan dengan sombong di muka bumi bukanlah sikap yang wajar, karena bagaimanapun kerasnya derap kaki yang dihentakkan di atas bumi tidak akan menembus permukaannya, dan bagaimanapun juga tingginya ia mengangkat kepalanya tidaklah dapat melampaui tingginya gunung. Dari segi ilmu jiwa, orang yang biasa berjalan dengan penuh kesombongan berarti dalam jiwanya terdapat kelemahan. Ia merasa rendah diri sehingga untuk menutupi kelemahan dirinya ia berjalan dengan sombong dan berlagak dengan tujuan menarik perhatian orang lain. Saudaraku sekalian, dari segi ilmu jiwa, orang yang biasa berjalan dengan penuh kesombongan berarti dalam jiwanya terdapat kelemahan. Ia merasa rendah diri sehingga
untuk menutupi kelemahan dirinya, ia berjalan dengan sombong dan berlaku dengan tujuan menarik perhatian orang lain. Bukan hanya satu firman Allah yang menegaskan dan mengingatkan untuk kita sombong dan merasa paling hebat sendiri. Dalam ayat lain Allah berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Al-Quran surat Luqman 18. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dalam tafsir Kemenak RI disebutkan bahwa ayat ini mengingatkan kita untuk mengedepankan akhlak dan budi pekerti yang baik kepada sesama manusia. Akhlak yang baik ini diwujudkan dengan menjauhi keangkuhan dan sombong, membanggakan diri dan memandang rendah orang lain di antara tanda-tanda orang angkuh dan sombong adalah saat berjalan dan bertemu dengan orang lain, ia memalingkan mukanya, tidak mau menegur atau tidak memperlihatkan sikap ramah. Ia menunjukkan sikap angkuhnya seakan-akan ia yang berkuasa dan yang paling terhormat dan terhebat. Padahal kita diperintahkan untuk mengedepankan kesederhanaan atau sikap yang wajar, berbicara dengan sopan dan lemah lembut sehingga orang lain merasa dihargai dan dihormati. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sombong, takabur, merasa paling hebat dan berkuasa sendiri merupakan sifat yang dapat menghalangi seorang masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong meskipun hanya sekecil biji sawi. Hal ini sesuai dengan sejarah yang menunjukkan bahwa sikap sombonglah yang menjadikan iblis mendapatkan murka dari Allah karena ia mematuhi perintah Allah untuk sujud, karena ia tidak mau mematuhi perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sifat inilah yang mengeluarkan iblis dari surga. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 34, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Sombong adalah sikap dan sifat warisan iblis yang harus dihindari oleh manusia. Orang yang sombong seringkali tidak akan pernah mau kalah dan mengalah. Andai kata ada yang mengunggulinya, maka ia pun akan bersikap sinis dan berlomba-lomba untuk melebihi yang lain lagi. Orang yang sombong juga memiliki sifat gampang berbohong dengan reka-reka cerita dan peristiwa yang tujuannya mengangkat dirinya. Hati orang yang sombong dan merasa paling hebat telah mati dan sulit untuk menerima kebenaran. Secara pelan-pelan sebenarnya ia sedang menjerumuskan dirinya ke jurang kehinaan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dari beberapa uraian khutbah di atas ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sudah selayaknya atau mungkin sudah takdir Allah, sehingga Allah membuka tabir atau merendahkan klan Ba'alawi dengan Allah menggerakkan seorang kiai untuk membuka bukti-bukti nasab dari klan Ba'alawi ini, yang disebabkan oleh oknum-oknum mereka sendiri yang begitu sombong, angkuh, dan merasa paling hebat dan paling mulia sendiri di dunia ini. Bisa jadi ini adalah kehendak Allah
untuk mereka segera sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Oknum-oknum mereka inilah yang merusak sendiri klan Ba'lawi atau klan mereka sendiri. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semua bisa menghindari sikap sombong dan merasa hebat sendiri. Karena sikap sombong ini adalah sikap turunan dari iblis, seperti tergambar dalam Al-Quran saat iblis tidak patuh terhadap perintah Allah, tidak mau bersujud kepada Adam dan lain sebagainya. Sikap sombong iblis inilah yang menghantarkan mereka dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan memasuki atau menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang dijaga hatinya untuk tidak menyombongkan diri dan merendahkan yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.